Oke, ntar cek dulu. Alright, sampai. Oke, kalau buka dulu, aduh, sorry, buka dulu di um, Injil Lukas. Injil Lukas, Shalom, Bu. Injil Lukas tuh pasang bareng lagi. Injil Lukas. Kita makan firman dulu, aduh, firman langsung TGP. Oke, Injil Lukas dulu. Kita buka dulu Injil Lukas. Puji Tuhan. Injil Lukas pasalnya yang ke sorry. Kita buka ini. Oke. Injil Lukas 10 pasal 10 bagian terakhir, kita selesaikan ayat pasal 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Ini bagian terakhir dari Lukas pasal 10. Minggu depan kita masuk di Lukas pasalnya yang ke-11. Kita mendekati akhir dari Injil Lukas. Biasanya panjang. Oke. Di bagian Injil Lukas ini pasalnya yang ke-10. Nanti teman-teman yang nonton di YouTube nanti boleh lihat di layar, atau kalau Sonde boleh buka di ini ya, Alkitabnya dari ayat 38 sampai 42. Ini bagian yang pendek saja sebenarnya, ini kisah lama. Kita langsung baca saja, kita tampilkan dulu dia punya ini. Oke, sama-sama baca 38 sampai 42. Judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ini bagian kotong sudah baca sebelumnya. Ini kalau kemarin kotong ngobrol tadi malam beberapa hari yang lalu, Sini goyang tuh ini. Kayak beta masih oleng kayaknya ini kayak gempa. Oke, anyway. Tadi beta renungkan ini bagian firman Tuhan dan beta jadi kayak diingatkan kembali hal yang kotong obrolkan kemarin tadi malam, terutama firman Tuhan yang kemarin Ian juga mungkin dapat di ini ya, di gereja kemarin, mengenai tidak melupakan Tuhan gitu. Nah, di sini ini kisah Maria Marta ini kan kau tuh sudah baca lama sebenarnya. Ini kisah yang bahkan ada Shinsabu supaya you don't have to go that way. Maria Marta ini kan ada lagu sekolah minggu kau juga baca. Nah, Alkitab bilang ini tiba saat di mana Yesus tiba di sebuah kampung pada waktu itu. Nah, ini di sini dia tulis kampung apa. Tapi potong tahu bahwa kampung kalau tempat tinggalnya Maria, Marta, dan saudaranya Lazarus itu berarti di Betania. Betania ini kan tempat yang biasa sering menjadi tempat menginapnya Yesus kalau dia mau ke Yerusalem. Jadi kalau dia ada pelayanan di Yerusalem, pasti dia akan datang ke Yerusalem, terus sore atau sorenya itu dia kembali ke
Betania. Jaraknya cuma sekitar 2 mil. 2 mil itu berarti sekitar 1,5 kilometer, sekitar itulah, atau lupa, 1,5 atau 3,5 kilometer, seperti itulah. Jadi ini tempat bolak-baliknya Yesus di Betania juga. Betania, ada Betsaida. Itu tempat menginapnya Yesus kalau dia pelayanan di Yerusalem. Di bagian Injil lain disebutkan rumah Marta dan Maria itu ada di Betania. Bahkan kisah kebangkitan Lazarus juga itu terjadi di di Betania pada waktu itu. Jadi Kotong ini akan singkat saja karena ini hanya beberapa ayat, dan Kotong bedah pakai cara yang kemarin 4C, konteks, karakter, kontras, dan challenge. Nah, konteksnya ini Yesus datang ke tempatnya Maria, Marta, dan Lazarus, dan jadi fokus di sini adalah Marta dikatakan di situ karena biasanya kalau ditulis duluan namanya berarti menunjukkan dia itu sebagai yang paling sulung biasanya. Kalau di dalam ini ya, kita bilang di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ada yang berkata bahwa Yesus dia tuh memperlakukan Maria, Marta, Lazarus itu sudah sama seperti saudaranya dia. Jadi ada tempat-tempat di mana Yesus kalau mau menginap, itu kalau dia tidak menginap di Kapernaum, yang Kotong yakini itu adalah tempat dari rumah dari Simon Petrus, itu menjadi dia punya home base. Kalau di Betania, dia punya tempat penginapan pasti di rumahnya Maria dan Marta dan Lazarus ini. Nah, Alkitab bilang perempuan ini mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan dia. Terus sedangkan Marta itu sibuk sekali melayani. Nah, dalam ceritanya Kotong tahu bahwa Marta, Alkitab sendiri bilang bahwa yang dia lakukan itu hal yang jelek. Tidak, Alkitab itu hal yang baik. Bahkan di sini dikatakan bahwa ketika Marta melihat bahwa Maria kok santai-santai gitu, melihat Maria sudah buat apa-apa, dia datang komplain di Yesus, kenapa kok beta capek sendiri di sini? Kenapa orang lain kayak santai-santai saja duduk di kaki Tuhan sudah bikin apa-apa? Tapi kalau Kotong lihat di sini Alkitab bilang Mary who also sat at Jesus' feet, kalimat atau ekspresi duduk di kaki Yesus yang adalah seorang rabi, itu sebenarnya ekspresi biasa dari seorang murid. Biasa kalau zaman dulu, bukan zaman dulu, di versinya orang Yahudi, dong punya kelas itu pembelajaran itu sama seperti konsepnya Barat yang Kotong adopsi, di mana Kotong duduk di kursi, meja, terus guru di depan. Kalau versinya orang Yahudi, dong melakukan pembelajaran itu biasa nanti dia punya guru itu mungkin dia duduk di kursi atau tempat yang lebih tinggi, terus murid-murid itu akan duduk di kaki. Gitu. Makanya ketika ungkapan yang sama dipakai juga ketika menggambarkan Paulus yang diajar oleh di bawah pengajarannya Gamaliel, dikatakan juga Paul who was brought up at the feet of Gamaliel. Itu artinya dibesarkan dalam pengajarannya Gamaliel. Jadi ini sedang bicara bahwa Maria dia sedang menempatkan diri itu sebagai orang yang pengen belajar, pengen kenal firman Tuhan. Gitu. Dan sini Kotong sudah tahu ya, ada dari konteksnya tadi, ada karakternya, ada Yesus, ada Marta, ada Maria. Nah, sekarang langsung di kontrasnya jelas sekali. Alkitab bilang Marta ini sibuk melayani. Jadi seolah-olah dari gambaran yang Kotong baca itu kayak Marta itu mau segala sesuatu itu perfect gitu. Dalam pelayanan dia mau ketika Yesus datang segala sesuatu itu berlangsung dengan sempurna. Gitu, baik sekali, pelayanan yang terbaik, karena kemungkinan dia mengeluh ini karena bisa jadi Yesus datangnya tidak sendiri, dia datang dengan dia punya murid-murid, sehingga kalau satu orang Marta yang melayani saja pasti dia kewalahan, capek. Dan menariknya ketika dia datang dia kasih tahu, Alkitab bilang begini, bagian ayat 40, dia bilang begini, sedang Marta sibuk melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Marta dalam dia punya kelelahan melayani meja, dia datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani
sendiri. Kita jadi ingat yang berapa kali kotong ngobrol, dia bilang, hai, kayak urus pelayanan ini karena kotong capek sendiri, soalnya ada orang yang bantu. Gitu. Jadi waktu beta baca ini kembali, oh ini perenungannya Marta, ini perenungannya Yakobus Loin juga nih kayaknya. Karena kayak merenungkan bahwa kadang-kadang kayak merasa kayak melakukan pelayanan ini sendiri. Atau kayak mengharapkan bantuan orang lain yang kotong rasa ini harusnya dia bisa membantu kotong, tapi kayak sonde membantu di situ. Dan Alkitab di sini mengatakan bahwa motivasinya Marta itu baik sebenarnya. Dia pengen untuk melakukan hal yang baik untuk Tuhan, mempersiapkan pelayanan yang baik di sini. Dan tapi dia rasa kayak merasa orang di saudara yang satu rumah dengan dia itu kok sonde peduli kayak gitu. Kayak lu ada di sini, lu juga kenal guru, lu kenal dengan di murid-murid, tahu dong banyak orang di sini. Tapi kenapa beta capek sendiri di sini? Makanya tapi lucunya satu hal yang kau harus belajar dari Marta adalah di tengah dia punya kelelahan, dia sonde konfrontasi langsung ke Maria. Dia sonde konfrontasi Maria, tapi dia langsung mengeluhnya langsung pada Yesus. Nah, itu hal yang menarik. Kadang kotong mungkin ya, sampai ini konteks pelayanan, tapi mungkin bisa berlaku juga di konteks ini ya. Rumah, kotong punya keluarga, mungkin kotong rasa, wih, ini rumah beta capek sendiri, beta urus, baru yang lain oke santai-santai begitu. Jadi beta jadi distracted. Jadi bisa ditarik ke situ juga, kayak seolah-olah, wih, kok ini kotong ada begini banyak orang di rumah, tapi kok beta capek sendiri, soalnya ada yang mau bantu. Tapi satu hal yang kotong belajar dari Marta, walaupun dia terdistract dengan dia punya kesibukan, tapi dia sonde konfrontasinya langsung ke Maria, saudara. Tapi dia langsung datang ke Tuhan, dia mengeluhnya di Tuhan, Tuhan beta capek, beta saudara sonde bantu apa-apa. Nah, menariknya kalau kotong lihat caranya Yesus menjawab di sini, dia bilang begini. Dia bilang gini, suruhlah dia membantu aku. Terus Yesus bilang begini, ayat 41, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta. Nah, ini sedikit sedikit informasi teologis. Dia dalam Alkitab, kalau satu orang punya nama itu disebut 2 kali, itu lambang, itu pertanda panggilan penuh kasih. Jadi kalau ada orang disebut ada sebut di dalam Alkitab 2 kali, itu panggilan penuh kasih. Contoh dalam Alkitab seperti ketika Musa mendapat panggilan dari Tuhan, Tuhan sebut dia nama 2 kali, Musa, Musa. Jadi itu sebenarnya panggilan yang penuh suara yang penuh dengan ketegasan tapi dengan penuh kasih sayang juga. Terus sebagai kontras, Yesus pakai gambaran yang sama ketika di akhir zaman dia bilang akan ada orang yang datang kepada dia, dong akan sadar, dong punya kebutuhan akan Yesus di hari terakhir, dong akan banyak orang yang akan berteriak kepada Yesus apa? Tuhan, Tuhan. Itu di saat dimana dong sadar bahwa ini pribadi yang mengasihi dong selama ini, dan dong sadar bahwa ada yang bisa tolong dong selain daripada ini pribadi Yesus ini. Tapi di saat itu sudah terlambat nanti, karena Yesus bilang, depart from me, you who are evil doers, gitu. I never knew you. Jadi dong akan ada satu saat di mana dong akan menyapa Tuhan, menyebut memanggil nama Tuhan itu dengan ungkapan yang penuh pengharapan, dengan penuh kasih, tapi itu saat sudah terlambat. Nah, kalimat cara yang sama di sini, ungkapan yang sama dipakai ketika Yesus tegur Marta. Dia bilang, Marta, Marta. Dia sampai bilang yang dia lakukan itu buruk. Lu lakukan hal yang baik, mempersiapkan pelayanan, mempersiapkan sesuatu yang sifatnya fisik. Karena itu bukan hal yang jelek. Lu dia siapkan untuk murid-murid bisa dijamu, makanan bisa tersedia dengan baik. Itu hal yang baik. Tapi kadang kotong terdistracted. Kotong tuh bisa terdistracted bahkan dengan pelayanan. Kotong bisa terdistracted. Itu yang beta renungkan. Kadang kotong terlalu sibuk ya. Ini mungkin Marta dia zaman dulu kan belum kenal musik, ada drum, belum kenal. Jadi dia fokusnya melayani di meja. Tapi kotong bisa tarik ke kotong punya pelayanan masing-masing. Mungkin ada yang bawa firman, ada yang kerja di mungkin pengerja, atau ada yang mungkin pelayanannya sebagai misionari, ada yang pelayanan mungkin dia main musik. Tapi kadang-kala kotong tuh sering lebih berfokus itu dengan apa yang kotong lakukan untuk Tuhan ketimbang apa yang yang paling penting gitu. Kotong terdistract dari firman Tuhan. Hal yang paling esensi.
Dan beta ingat suatu ketika siapa yang tulis, tapi dia bilang begini, iblis itu sonde peduli apa yang lu lakukan. Lu mau sibuk pelayanan, dia sonde peduli selama lu pun fokus sonde di firman Tuhan. Banyak kali ini kan kotong capek dengan pelayanan, tapi sebenarnya that's not yang paling esensi. Itu adalah bukan tindakan pelayanannya itu, karena yang paling penting adalah bagaimana firman Tuhan itu kotong dengar. Kotong duduk luangkan waktu dengan Tuhan. Makanya kalau di judul tadi beta taruh relationship over service. Pelayanan, pekerjaan itu hal yang baik. Tapi kadang kotong berfokus pada kegiatannya dan kotong lupa bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan itu yang paling penting. Karena itu yang sebenarnya akan pernah diambil dari kotong. Kotong suatu hari kotong punya pelayanan bisa diambil dari kotong. Kotong punya kesempatan untuk melayani bisa hilang suatu hari. Kotong misalnya kalau terjadi perang atau ke gempa tadi, ya kalau gempa besar dan roboh semua, kotong sana tempat ibadat, kotong punya kesempatan untuk melayani Tuhan dengan kotong punya tenaga itu bisa hilang. Tapi satu hal yang sudah akan pernah hilang adalah firman Tuhan yang kotong dengar, hubungan pribadinya kotong dengan Tuhan, itu yang sudah akan pernah hilang. Makanya Tuhan bilang di Marta, 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 terlalu sibuk. Maria mengambil bagian yang tidak, yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Sekali lagi pelayanan itu baik, tapi pertanyaannya sekarang, kotong fokus pelayanan, tapi kotong luangkan waktu dengan Tuhan sonde. Itu pertanyaannya. Coba ya, sekarang jujur-jujur lah. Siapa yang saat tidurnya lancar di sini? Yang apa? Yang saat tidurnya lancar. Kan kapan hari yang kotong ada duduk bicara beta apa namanya? Bilang yang kemarin beta kutip dari yang firman di gereja itu. Apa? Banyak kali kan sebenarnya kotong ini memanfaatkan Tuhan sebenarnya. Alkitab bilang di Ulangan ketika Tuhan membawa engkau ke negeri yang telah Dia janjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, engkau masuk di situ menempati rumah dengan perabotan yang sudah terisi yang tidak engkau usahakan, makan sampai kenyang dari makanan yang tidak kamu usahakan, minum dari anggur apa segala macam yang tidak kamu usahakan. Alkitab bilang apa di situ? Ingatlah hal ini, ingatlah akan hal ini, jangan sampai engkau melupakan Tuhan Allahmu. Jadi kadang kotong terlalu fokus dengan pengejaran segala sesuatu yang sebenarnya itu kasih karunia dari Tuhan. Kotong fokus ke pengejarannya itu, tapi lupa bahwa Tuhan yang ada di balik itu semua. Gitu. Jadi kotong diajar kembali untuk sekarang mulai bertanya, apa? Beta ini sibuk yang apa istilahnya sibuk rohani ini yang produktif atau sonde sebenarnya. Karena kotong bisa rasa, kayak beta bilang, apa kalau satu hal yang mungkin jadi pengeluhan beta kalau dirangkum dalam satu kata, bukan satu kata, satu kalimat adalah beta bilang kalimat yang menggambarkan beta punya hidup mungkin dalam beberapa waktu belakang bilang capek itu capek pikiran dengan apa bukan capek badan ini waktu saat makan biasa kayak capek pikiran. Nah tapi berpikir-pikir beta capek tapi beta sonde melakukan hal yang sebenarnya bisa melegakan beta punya diri rohani. Alkitab bilang marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kotong sudah tahu dia punya jawabannya apa di situ, tapi kotong sudah pernah mau datang. Karena ada saat dimana kotong too distracted atau mungkin terlalu overwhelmed dengan kotong punya keadaan sampai kotong orang bilang kayak kering-kering sama baca firman. Tuhan beta pernah titik gimana dia bilang, Tuhan bukankah firman Tuhan harusnya menjadi sumber penghiburan, sumber kekuatan. Itu kenapa kok beta baca kok sekarang kayak kering-kering saja. Tapi justru di saat-saat seperti itu justru kotong perlu untuk sering lebih mendisiplinkan diri untuk lebih dalam lagi, lebih luangkan waktu untuk baca. Jadi beta cut out distraction yang lain supaya beta bisa fokus dengan firman Tuhan. Dan satu hal yang ini tips yang beta bisa share yang kalau beta lakukan adalah kadang kotong sudah bisa untuk di saat apalagi kalau kotong yang lagi bergumul atau kayak bilang tadi kotong lagi capek lelah,
untuk kotong sendiri datang baca firman, itu memang agak susah, soalnya akan bisa. Justru itu di mana kotong perlu untuk datang lakukan sama seperti yang Maria lakukan, duduk di kaki Tuhan dan izinkan firman Tuhan ajar. Nah, kadang Tuhan bisa pakai orang lain untuk ajar gitu. Makanya beta selalu ajar beta diri, jangan hanya tiap hari Kamis keluar bikin diri kayak kuat. Tapi sonde pernah dengar orang lain punya pengajaran. Makanya beta, ya ini bukan berarti kotong sembarang pilih pendeta atau sembarang pilih pengkhotbah juga, harus tetap hati-hati juga. Pilih orang yang kotong tahu di pengajaran benar dan belajar dari situ. Nah, kalau beta punya pengkhotbah yang paling sering beta dengar tiap minggu itu pasti R.C. Sproul. Itu di bahasa sederhana, dia punya firman itu kena gitu. Jadi nanti coba baca yang apa, yang R.C. Sproul itu bagus, bahasa Inggris sih dia punya khotbah dong. Atau kalau sonde, kalau beta yang beta di YouTube yang beta sering ikuti R.C. Sproul, ya Francis Chan, tapi itu yang di apa, di luar. Tapi kalau di sini ya minimal kotong punya apa, pendeta, kotong punya orang dekat lah gitu. Dan beta bersyukur beta ada di tempat juga yang dimana orang dong ajar firman Tuhan, belajar untuk tunduk. Tunduk untuk istilahnya bukan tunduk di manusia, tapi tunduk dalam Tuhan untuk Tuhan beta mau belajar dari apa yang firman Tuhan sampaikan lewat ini orang. Jadi beta kalau misalnya ada orang lain yang khotbah, itu beta selalu berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tahu beta ini apa dalam hati ini tinggi hati kalau su bicara tentang firman Tuhan, rasa kayak paling tahu. Tapi ini saat dimana beta harus duduk dan belajar karena Tuhan bisa pakai orang lain untuk ajar. Jadi kalau misalnya teman-teman kadang ketika kau ada di posisi di mana kau terasa aduh mau baca firman juga sudah bisa, belajar untuk dengar dari orang lain sambil membangun kotong punya apa namanya, membangun kotong punya iman, bisa belajar dengar dong punya kesaksian hidup, dengar orang lain punya khotbah, terus apa namanya, bisa juga dengar orang punya kesaksian hidup. Itu pasti akan sangat ini, sangat mendorong kotong gitu. Perlahan-lahan kotong punya jiwa itu akan disegarkan kembali. Karena iblis, sekali lagi iblis sonde pusing kotong nih mau pelayanan, kok sonde pelayanan yang penting kotong fokus yang di firman Tuhan sah. Itu sah. Kotong mau sibuk pelayanan, iblis akan pusing, lu sibuk saja selama fokusnya lu ke pelayanannya, ke main gitarnya, main drumnya, khotbahnya bahkan sekalipun, tapi bukan pada firman Tuhan. Itu yang dia pengen, he will distract us from knowing the true word of God. Itu yang dia akan lakukan itu. Pasti dia akan lakukan. Mari. Jadi apa namanya? Kalau hari ini mungkin kotong rasa beta sangat apa diberkati waktu beta baca ini. Apa beta mungkin selama ini terlalu sibuk dengan sesuatu yang sebenarnya hal yang baik. Kayak misalnya tiap hari Kamis misalnya sibuk siapkan apa namanya? Firman dari malam, atau kalau misalnya siang-siang itu subalik sedu untuk kasih bersih tempat. Itu hal yang baik dan beta percaya di apa namanya, Ibrani, kok di mana Ibrani 6 ayat 10 kalau saya salah yang kotong pernah kutip, di mana Alkitab bilang ini apa, karena Allah itu bukan tidak apa, di mana Allah itu bukan tidak adil sehingga ia melupakan apa perbuatanmu, apa yang engkau perbuat untuk orang-orang kudus yang masih engkau lakukan sampai hari ini. Semua perbuatan baiknya kotong yang melibatkan tenaganya kotong itu apa itu Tuhan perhitungkan. Tapi harus ingat bahwa jangan fokus di pekerjaannya dan melupakan firman Tuhannya. Itu yang paling penting. Jadi banyak orang kadang apa sibuk di melayani, tapi sudah pernah ada saat teduh pribadi dengan Tuhan, dan yang begini pasti satu kali setan contoh satu kali sah. Itu sudah bukan rubule raroso di tanah. Itu beta sudah pernah lihat orang seperti itu dan pernah mengalami itu juga. Jadi apa melayani is good, tapi enak kursi di sini nih. Service is good, tapi apa yang paling penting dari sekedar service itu adalah relationship with the Lord. Itu yang paling penting. Karena seperti yang tadi malam atau kemarin kotong sempat sharing dengan beberapa teman.
Bisa jadi apa yang kotong-kotong punya keluhan saat ini, yang kotong apa namanya, atau bukan keluhan, hal-hal yang kotong lagi lewati, kayak hardship atau capek dalam pekerjaan pelayanan, itu sebenarnya tanda dari Tuhan kasih ingat bahwa no, you've been apa wandering away from me gitu. Lu sudah menjauh dari kotong. Kelelahan pelayanan itu akan sangat melelahkan kalau kotong itu sonde orang bilang sonde tercangkok benar-benar dengan Tuhan. Alkitab bilang apa apart from me you can do nothing. Di luar aku kamu tidak akan bisa buat apa-apa. Kotong bisa kelihatan ke lu melayani apa rohani sekali apa postingan ini sosial media penuh dengan hal rohani tiap hari omong nih Tuhan penuh mulut. Tapi biasa begitu masalah sentil satu kali jatuh gitu. Jadi apa kita harus ingat bahwa yang paling penting itu adalah firman Tuhannya itu. Makanya always spend time. Beta selalu ingatkan apa untuk uh, deeply rooted in the word of God gitu. Karena kotong semua tahu kotong punya batasan sampai di mana, kotong punya kelemahan. Satu kali ada satu pendeta bilang begini, kotong sendiri bisa berharap untuk kuat di dalam kotong punya kehidupan kekristenan kalau kotong melupakan hal paling esensi yang justru membuat kotong kuat, yaitu firman Tuhan. Gitu. Jadi seolah Tuhan bilang lebih baik lu duduk banyak mendengar firman Tuhan lalu lu melakukan walaupun hal yang kecil tapi itu penuh makna karena lu lakukan dengan pengetahuan yang benar. Ada orang yang melakukan hal yang baik tanpa pengetahuan yang benar, itu salah juga. Gitu. Jadi di sini Alkitab bilang di Marta bahwa tentang Marta bahwa Maria itu dia mengambil sesuatu, melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi kalau dipilih antara pelayanan dan hubungan pribadi dengan Tuhan, Alkitab bukan cuma bilang relationship with God itu bukan hal yang baik saja, tapi terbaik. Itu yang kotong harus ingatkan. Itu yang membuat kotong sadar bahwa kalaupun kotong pun pelayanan bisa menghasilkan sesuatu yang baik, berdampak bagi orang lain, itu bukan karena kotong hebat, tapi karena kotong terkoneksi dengan Tuhan. Rasul Paulus ya, kalau saya salah dia bilang sebagai seorang hamba yang melayani itu kalau kotong berhasil melakukan sesuatu hal besar, jangan pukul dada terus bilang TC deh, beta nah gitu, saya bisa. Tapi Alkitab bilang apa? Setiap kali kotong melakukan satu pekerjaan dan beta mau tambahkan hal yang kotong lakukan hal yang rohani atau hal yang di dunia profesional, dunia kerja, selalu ingat katakan ini. Aku hanyalah seorang hamba yang melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Credit belongs to God gitu. Kotong hanya melakukan apa yang perlu kotong lakukan. Jadi ya, ini semoga menjadi ini ya, menjadi perenungan, jadi kekuatan buat khususnya buat teman-teman yang mungkin seperti Marta yang rasa ada Tuhan beta lelah sendiri, beta capek sendiri, kok orang lain hanya sibuk apa duduk ini. Jadi kadang kalau di saat seperti ini, kotong pasti akan irritated dengan semua orang. Nanti kalau lihat di YouTube atau di Instagram, di caption ditulis begini, di saat kotong jauh dari Tuhan, kotong lebih berfokus pada pelayanan, tapi sudah pernah ada luangkan waktu hubungan pribadi dengan Tuhan, kotong akan kering sendiri. Dan di saat itu, secara rohani kotong akan jadi sangat sensitif dengan apa yang orang lain lakukan atau yang mereka tidak lakukan. Itu pasti akan berpengaruh, mempengaruhi kotong. Dia bernapas, sedikit kotong tersinggung. Dia bikin ini, kotong bilang, semulai ke situ lah. Nanti dia bikin hal yang lain, kotong, di CV ini lah. Jadi padahal itu hal yang baik yang dia lakukan, tapi kotong ini karena kotong rasa, kenapa dusan bantu beta? Ini ada pelayan di sini, kenapa beta sibuk di sana? Gitu. Jadi beta pelajari itu bahwa kalau kotong sonde fokus dengan hal yang penting, kotong akan easily distracted dengan hal-hal yang orang lain lakukan di luar sana yang sebenarnya sonde bikin kotong kekurangan beras gitu, sonde bikin kotong kayak apa kehilangan apa-apa gitu. Tapi kotong rasa kayak apa merasa istilahnya kalau apa kayak menjadi korban sendiri gitu. Padahal Tuhan bilang itu yang lu lakukan bagus, tapi yang paling penting adalah lu cas dulu istilahnya lu mau bekerja sudah pernah cas. Nah, Maria melakukan hal yang terbaik. Jadi hari ini ya beta mau mengakhiri dengan meninggalkan ini pertanyaan yang sederhana yang dulu sering kotong tanya satu sama lain.
yaitu how is your relationship with the Lord, punya hubungan dengan ini. Beta sedang bicara tentang pi gereja, sedang bicara tentang pi Trinity atau pi ibadah persekutuan. Relationship is personal gitu, dan ini you cannot fake it gitu. Saudara akan bisa ini. Kau bisa pi gereja pakai baju rohani, sepatu rohani, dan buat orang lihat bahwa ini orang dong orang-orang yang religius, yang rohani tingkat tinggi. Tapi end of the day, kotong punya kotong punya perbuatan itu akan menunjukkan kotong punya who's real inside us gitu. Kemarin ada satu perkataan, itu lupa siapa yang bilang, epic siapa dia bilang your character will be shown in the quality of your work. Lu punya karakter itu akan kelihatan dalam lu punya kualitas kerja. Tapi mungkin beta bisa tarik lagi lebih bahwa kotong punya hubungan dengan Tuhan itu akan kelihatan dari kotong punya tindak tanduk setiap hari. Banyak orang yang bilang beta beta melayani Tuhan, melayani itu kuar-kuar, tapi kotong akan kelihatan orang memang benar seperti yang dia katakan atau sonde, karena ada satu kalau di user experience, kalau belajar user experience, rasa itu tak pernah bohong gitu. Orang apa yang lu buat orang rasa seperti apa akan kelihatan bahwa lu ini benar-benar takut Tuhan atau sonde, lu benar-benar punya hubungan dengan Tuhan sonde. Pernah sonde ketemu orang yang kelihatannya betul-betul rohani, bahkan kalau pikir aja bisa menangis. Air mata sonde berapa ini kaleng habis karong, berapa karong. Tapi kalau nanti keluar, ini orang sudah menunjukkan kali dia ini benar-benar benar-benar takut Tuhan gitu. Serius kayak switch mode-nya itu bisa begitu cepat sekali gitu. Beta ketemu beberapa orang dalam dia punya istilahnya kehidupan pelayanan yang buat beta nih bertanya-tanya. Ini orang ini benar-benar kenal Tuhan kesonde, kan bisa kelihatan dari keputusan-keputusan yang dia ambil. Istilahnya dia punya pergaulan, dia punya cara dia berelasi dengan orang, itu sangat akan kelihatan nih orang benar-benar takut Tuhan atau sonde. Jadi kadang-kadang kotong fokus pelayanan, tapi kalau kotong punya hubungan dengan Tuhan, yang kotong lakukan adalah merusak orang lain. Itu hal yang pasti. Kalau kotong sibuk melayani, tapi sibuk melayani fokusnya ke situ ketimbang duduk dengar firman Tuhan. Whatever we do, whoever we deal with, itu kotong we will harm them, we will ruin them. Gitu, kotong akan menghancurkan itu. Makanya sonde heran Yesus ketika dia mau mempercayakan Petrus dengan pelayanan besar, dia bilang apa? Petrus, lu tamat dari mana? Sonde dong. Dia tanya Petrus, lu ijazah apa sonde? Dia tanya apa? Dia bilang, Simon anak siapa? Ayo. Simon anak Yunus, anak Yude. Simon anak Yunus. Ditanya bilang apa? Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Dia tanya berapa kali di Simon? 3 kali. Seolah-olah Yesus mau mengatakan, lu menyangkal beta 3 kali. Beta mau lihat pengakuan ini kali. Karena biasa orang kan soalnya bisa menipu diri sendiri. Lu bisa omong iya, tapi kalau ditanya ulang-ulang pada akhirnya bilang, ya, lu yang tahu gitu. Sampai Petrus 3 kalinya Tuhan tanya dia, apakah engkau mengasihi aku? Dia bilang, Tuhan tahu beta hati. Kalau dia mau bilang, belahlah dadaku, engkau akan lihat beta mengasihi Tuhan. Ketika dia meyakinkan beta benar-benar mengasihi Tuhan, baru Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kotong sonde mengasihi Tuhan, maka orang-orang yang Tuhan titipkan dalam kotong punya kehidupan, kotong pelayanan, itu kotong bukan lagi menggembalakan dong, kotong akan bikin dong tersebar. Kotong akan bikin dong we will harm them, bukan lagi kotong will shepherd them, tapi kotong justru akan merugikan, kotong justru akan mencelakakan itu domba-domba. Nah, ini bicara domba-domba, ini bukan hanya sifatnya hanya untuk pendeta gembala, ini bicara tentang tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan. Tuhan sonde akan percayakan pelayanan kepada orang yang sonde mengasihi dia. If we do not love the Lord, we will hurt the sheep.
Kalau kotong sonde mengasihi Tuhan, kotong akan merusak, kotong akan mencederai domba-domba yang Tuhan percayakan. Dan untuk itu harus kasih ingat teman-teman, dalam pelayanan kalau kotong sonde mengasihi Tuhan, ingat Alkitab bilang apa? Kalau ada 100 ekor, satu ekor saja hilang dari 100 itu, Tuhan bilang apa? Dia kasih tinggal yang 99, dia cari yang satu. Artinya satu ekor domba itu berharga di hadapan Tuhan. Hari ini, kalau Tuhan percayakan ada orang-orang dalam kotong punya kehidupan, masing-masing punya di pelayanan pribadi ya, ini harus ingat. Mungkin beta bertanggung jawab di Trinity. Ian mungkin punya apa domba-domba yang Tuhan percayakan, mungkin keluarga, teman, saudara. Kalau kotong sudah mengasihi Tuhan, you cannot love other people. Sana akan bisa. You will never. Beta pernah in fact it is also applied in relationship. Beta pernah dapat kutipan dari Google atau dari pokoknya sosial media. Beta lupa ini kayaknya ada penyair, tapi contoh di nama siapa? Dia ada orang sering tulis. Beta dapatkan beberapa kali di tempat yang baru, dia bilang begini. Ini dipakai perumpamaan pria. A man who doesn't love his Lord atau the Lord. A man who doesn't love the Lord doesn't know how to love. Seorang pria yang tidak mengasihi Tuhannya atau tidak mengasihi Tuhan tidak tahu bagaimana cara. Orang yang tidak mencintai Tuhan tidak tahu cara mencintai. Jadi atau versi lainnya beda waktu SMA itu ada kata-kata begini, ini kotong aplikasi sudah terlalu jauh nih sampai di situ, tapi dia begini, dia pernah kasih nasihat, pendeta kasih nasihat, dia punya pemudi, dia bilang, girls, ini do not give your heart to the man whose heart doesn't belong to the Lord. Jangan berikan hatimu kepada pria yang hatinya tidak menjadi milik Tuhan. Gitu. Dan tapi boleh disenang yang bagian tadi, a man who doesn't love the Lord doesn't know how to love. Gitu. Dan itu berlaku bukan hanya relationship tapi juga dalam pelayanan. Kalau kotong sonde melayani, sonde mengasihi Tuhan, kotong sonde akan mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kotong punya hidup. Mau itu keluarga, orang yang kotong layani, sahabat, ya orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kotong punya kehidupan, itu kotong sonde akan bisa mengasihi dong kalau kotong sonde mengasihi Tuhan. Dan mengasihi, part of loving the Lord adalah mengasihi firman Tuhan. Alkitab bilang di dua perintah terbesar, pertama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bukan dengan hati saja, tapi dengan segenap hati. Tuhan suka setengah hati. Ini bukan ada band di sini. Tuhan mau setengah hati. Tuhan bilang sepenuh hati, segenap hati. Terus dengan segenap jiwa. Jiwa itu bicara, kotong pernah bahas di sini. Jiwa itu melingkupi kotong punya rasa, kehendak, semua yang berhubungan dengan kotong punya keinginan. Itu harus melayani Tuhan. Makanya beta percaya juga ketika kotong menyembah Tuhan, banyak orang kan menentang sekali pakai musik yang emosional. Bagi beta, you have to love the Lord dengan sepenuh hati, itu dengan jiwa, dan itu bagi part of worship juga. Itu Tuhan mau kotong menyembah Dia dengan penuh perasaan. Dan dibilang dengan segenap jiwa, terus dengan segenap kekuatan. Dengan segenap kekuatan. Ini this is what Marta lakukan, ini yang dilakukan oleh Marta dengan fisik, dengan tenaga yang dia bisa lakukan, dia melayani Tuhan dengan itu. Baru terakhir dengan dengan segenap akal budimu. Akal budi itu kata yang dipakai, kata yang sama untuk akal budi adalah logika. Dari akar katanya itu dari bahasa Yunani itu logos. Yaitu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kotong mengasihi Tuhan adalah mengasihi firman Tuhan. Harus mau duduk, diam, dengar. Makanya ini teman-teman catat baik-baik. Bagi beta kotong perlu untuk menundukkan diri untuk belajar dari orang lain. Firman Tuhan. Tuhan bisa pakai orang siapapun untuk mengajar, tapi bukan berarti kotong juga serampangan saja. Harus pilih orang yang benar-benar mengerti firman Tuhan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan firman Tuhan. Karena ada orang yang menyampaikan firman Tuhan itu hanya for the sake of
apa namanya, affirmation, untuk afirmasi saja. Jadi kayak atau hanya untuk retorika, kedengaran bagus saja. Tapi sonde peduli lagi dengan kebenaran. Bagi beta, beta percaya bahwa potong harus belajar mendekatkan diri untuk dengar dari orang lain, tapi picky juga, harus pilih-pilih sonde semua orang will tell you the truth of the whole counsel of the word of God. Kadang-kadang kau harus pilih orang yang memang tidak populer, tapi dia menyampaikan hal yang benar. Ingat ya, dalam mendengar firman Tuhan, tenar dengan benar itu dua hal yang berbeda. Kadang kau pikir pendeta terkenal jadi apapun yang dia sampaikan benar. Oh, itu hal yang salah. Sonde semua pendeta yang terkenal itu menyampaikan hal yang benar. Tenar, ingat ya, fame and truth, benar dan tenar itu dua hal yang berbeda. Harus tarik garis lurus. Kalau lu mau tenar bagaimana, kalaupun lu sonde menyampaikan hal yang benar, selesai gitu. Ya, contoh, sekarang kan banyak pendeta yang terkenal. Kalau ini beta son disili-sili sebut nama, seperti misalnya Erastus Sabdono. Dia tuh kurang tenar apa? Dia tenar sekali. Tapi kok dia bisa dengan jelas-jelas bilang Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Yahweh. Yesus tuh hanya di bawah, lebih kecil. Itu kan sudah gila namanya. Dengan kemarin di gereja itu menariknya, apa namanya, di pendeta yang tamu dia menyampaikan ini. Kau tuh bicara mengenai apa kemarin di gereja, terus dia bilang begini. Oh ya, mengenai ini berkat itu datangnya itu dari Tuhan. Apa berkat Tuhan yang menjadikan kaya itu, yang lain itu kasih karunia sebenarnya, bukan karena kotong terlalu hebat atau apa. Terus dia sebut, dia bilang apa, saya sangat berhati-hati dalam menyebut nama, tapi kan ini orang juga dia secara publik dia mengajarkan, jadi saya rasa saya perlu sebutkan dia punya nama. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau baca dengar firman Tuhan, atau contoh ada firman Tuhan yang orang ajar mengenai pelepasan, misalnya dia bilang. Ya saya izin ya, saya sebut nama. Dia bilang Gilbert Lumenong ditulis di bukunya bahwa ada kutuk keturunan. Jadi kalau dia pakai berdasarkan firman Tuhan bahwa Allah itu akan membalaskan apa namanya, dosa dari bapak turun ke anak generasi ketiga sampai keempat, dan dia jadikan itu sebagai dasar bahwa ini loh kutuk keturunan. Sebenarnya tidak seperti itu. Lu dengar firman Tuhan, dengar, lu mau apa, memenjang ke orang, tapi dengan firman Tuhan ajar bertanggung jawab, jangan asal-asalan gitu. Jadi seolah-olah menyamakan semua orang yang sonde Kristen, yang orang Kristen akan mengalami hal yang sama. Jadi kalau rasa lu secara kerja son dapat, kok beta punya kehidupan gagal, oh mungkin ada ini, lu punya nenek moyang ada sembah-sembah begini, jadi harus pelepasan. Jadi dia bilang apa? Saya ketemu banyak orang yang ikut pelepasan sampai berapa puluh kali. Saya tanya, sudah dapat kerja belum? Nah, terus apa yang salah? Lu punya nenek moyang pun dosa semua, kayaknya sudah tembus habis semua, tapi kalau lu masih belum ini juga. Jadi hati-hati dengan, ingat ya, tidak semua orang yang tenar itu benar. Bertanggung jawab, you have to be responsible. Karena pemahaman firman Tuhan jangan pernah bilang, nanti beda dengar reject. No. Itu tanggung jawab pribadi. Dan Maria ambil sesuatu yang benar ketika dia ambil tanggung jawab untuk mendengar firman Tuhan langsung dari sumbernya. Kotong semua punya Alkitab masing-masing, toh. Sonde perlu harus apa-apa. Ini tunggu kita baca dulu di ini. Komentari bilang apa? Baca dulu di tafsiran pendeta ini, atau tunggu kita tanya dulu di ini. Ini Jack Loloin dulu tanya pendeta dulu. No, you have to study it first. Pelajari dulu, karena beta percaya apa, when you ask the Holy Spirit to guide you, Roh Kudus akan pernah salah gitu. As long as you put effort, time untuk mau belajar, and always ask dengan tulus, Roh Kudus tolong bantu beta. Beta ingat 2013, beta bilang Tuhan, beta favoritkan pendeta-pendeta semua, tapi beta dengar dong pengajaran ada yang begini, ini kayak berat, Tuhan mau bilang dong sesat atau gimana, tapi ya beta mau jujur dengan firman Tuhan. Jadi beta buka YouTube, dong punya video Alkitab, beta buka Tuhan, kasih beta hikmat untuk beta lihat mana yang benar, dan minta keberanian kalau yang dong katakan salah, beta harus tegas bilang itu salah gitu. Jadi dari situ beta belajar, dan Alkitab firman Tuhan, Roh Kudus itu akan ajar kotong untuk ngerti. Dia ajar ini bukan ke kotong biar tapat terus, bukan ya. Itu dia akan pakai kotong punya usaha juga, ke kotong belajar, baca, dia pakai itu juga. Jadi bukan tiba-tiba dia kasih hikmat langsung turun dari langit, sampai seperti itu juga.
Kotong mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan. Jadi kotong juga kasih keluar usaha juga. Gitu. Jadi, tapi beta banyak belajar sejak saat itu dan banyak, akhirnya banyak pendeta-pendeta yang dalam tanda kutip terkenal yang dulu beta ikut, beta harus jujur no. Beta harus apa? Harus ikuti firman Tuhan. Dan untuk mengakhiri harus ingat teman-teman, karena ini fokus dia bicara tentang belajar firman Tuhan. Ini bukan ingat kotong harus mengerti benar-benar pakai hikmat. Sonde semua orang yang ketika dia mengajar itu agak melenceng, sonde selamanya dong tuh penyesat. Ingat bisa jadi dong tersesat, artinya dong juga masih belajar. Yang kotong harus hargai, at least dong mau mencoba untuk menyampaikan walaupun dong salah. Itu kotong harus bedakan itu. Jangan semua orang omong tak salah, ini harus langsung kotong bilang penyesat. Sonde seperti itu. Justru beta rasa kalau ada orang yang kotong tahu dia pengajaran benar, tapi mungkin ada satu dua hal yang kayak agak tak salah, mungkin ya berdoa. Pertama berdoa dulu buat dia. Dan kalau ada kesempatan bisa tanya langsung atau bisa apa ya, koreksi. Apalagi kalau dia temannya kotong yang bisa kotong sampaikan, kotong tegur, do it. Gitu. Jadi jangan apa-apa langsung dulu beta buat, sangat sering buat begitu. Baru ketemu sedikit yang salah, itu semua yang dia omong salah semua. Padahal ada bagian yang benar juga, tapi karena bagi satu hal kecil ini bilang ini salah, berarti sesat semua. Jadi kotong sama seperti orang bilang itu istilah apa, heresy hunter. Ini apa? Kalau sekarang di YouTube ada beberapa pendeta yang apa sangat strict dengan firman Tuhan, akhirnya mengkafir-kafirkan segala sesuatu, mengkafir-kafirkan orang lain. Itu ada beberapa channel Kristen yang mencap dong sebagai apa? Ini pengejar bidat, apa heresy hunter gitu. Artinya dong punya niat baik untuk mengajarkan kebenaran, tapi ada orang dong bisa bedakan mana orang yang tersesat dengan mana yang penyesat. Karena ingat ya teman-teman, bahkan semua orang yang punya gelar pendeta itu benar-benar mengerti firman Tuhan. Karena ada yang memang dong belajar di sekolah Alkitab, hanya belajar dari apa namanya buku yang membaca. Nah ini yang bahaya kalau kotong bergantung teologi belajar di buku saja tapi sudah belajar Alkitabnya. Itu juga bahaya gitu. Karena buku ini semua orang bisa tulis buku gitu, tapi Alkitab sudah akan pernah salah gitu. Jadi apa selalu jadikan Alkitab itu sebagai filter utama gitu. Yang lain orang tulis buku kotong baca tapi belajar dia punya pengalaman, bukan jadikan itu sebagai kebenaran. Kalau ada buku yang bahkan sekalipun orang-orang yang apa kotong hormati dalam dong punya pengajaran, misalnya seperti yang tadi beta bilang ada R.C. Sproul, John MacArthur, ini yang orang bilang sangat Calvin garis keras punya juga itu. Apa? Tapi beta sudah sepenuhnya juga ada hal-hal tertentu yang beta ambil yang sesuai dengan firman Tuhan. Atau misalnya orang-orang yang seperti dihormati seperti John Piper, walaupun dong sampaikan hal yang benar, ingat dong manusia. Pasti akan ada saat di mana dong keseleo lidah, atau orang kotong punya pendeta, gembala, mungkin ada saat di mana dong sampaikan sesuatu yang kau terasa kayak lain gitu. Bisa jadi bukan dia apa dengan sengaja menyampaikan, tapi dia juga salah diajarkan atau mungkin dia salah mengerti gitu. Jadi harus belajar itu bahwa sonde semua orang tuh kotong harus cap sesat, perlu didoakan dan ditegur gitu, tapi jangan langsung cap dong itu semua penyesat gitu. Ingat tanggung jawab memahami firman Tuhan, tanggung jawab pribadi ya. Jadi mulai saat ini jangan lagi bilang begini ya, jangan pernah pakai bilang itu dong yang omong firman Tuhan tiap hari juga. Nah sorry, kotong semua bisa kecenderungan jatuh, itu semua bisa, bukan hanya orang yang pendeta, bukan hanya orang yang di luar sana yang son pernah duduk dengan gereja, son pernah di persekutuan, pendeta pun bisa jatuh. Dan jangan ingat jangan pernah merasa aneh kalau tiba-tiba dengar ada pendeta atau orang besar yang hamba Tuhan yang dihormati sekali, tiba-tiba dengar ada kasus gini. Itu jangan lihat itu sebagai hal yang aneh. Dia manusia juga. Justru responnya kotong yang baik adalah kotong berdoa kasih Tuhan dia tersandung ini kali. Walaupun mungkin yang dia tersandung dengan hal yang mungkin sangat merusak dia punya kesaksian. Tapi ingat bahwa dia juga manusia, dia perlu didoakan, ditegur, ditopang juga.
biasakan respon pertama kotong siapapun itu mau orang di luar sana yang son kenal Tuhan atau orang terutama orang yang kenal Tuhan kan biasa kotong langsung ilfil ketika orang aduh kok beta pikir dia apa dewasa rohani kok bisa ini apa bisa melakukan ini gini atau kayak wih kok ini kemarin yang keluar-keluar firman Tuhan kaget di belakang ada isap rokok. Nah, itu kotong jangan langsung apa X tapi doakan dia dan kasih tahu, "Bro, kenapa gini? Ada yang bisa kotong cerita, lu cerita kok apa yang kotong bisa tolong gitu." Jadi, karena beta lihat banyak orang yang terakhir mundur dari pelayanan itu karena dong punya beban yang sudah tersampaikan yang orang hanya lihat kan dong punya hebat di panggung saja dong pun pelayanan tapi orang sudah lihat di dalam dan ketika dong rasa sudah beban berat dan dong akhirnya pelarian ke misalnya hal-hal yang negatif orang langsung cap begini padahal dia butuh orang-orang begitu butuh didoakan sebenarnya beta ketemu banyak orang yang sebenarnya dong tuh ketika kotong apa dong tuh sen butuh kotong harus kasih dong doi dong dong tahu bahwa kotong dong tahu bahwa kotong peduli dengan dong saja, itu dong akan respect. Beta ketemu banyak orang yang seperti itu dan biasanya kalau dong apa tahu bahwa ada orang yang peduli, itu tanpa kotong omong, dia akan berubah gitu. Kan dia tahu beta ini orang peduli dengan beta gitu. Jadi ingat belajar firman itu tanggung jawab pribadi, tapi ingat semua orang punya potensi untuk jatuh. Kalau hari-hari dengar ada besok atau lusa dengar ada kawan hamba Tuhan yang jatuh, first response jangan langsung wih sudah dengar atau belum itu kan sering kita virus sekarang begitu berdoa dulu if you can pray about it don't talk about it itu beta selalu ajar kalau lu sudah bisa berdoa untuk itu hal jangan omong gitu jangan sampai Tuhan putar kotong mulut kayak itu video yang James kirim di reels tadi ya apa tuh jadi ingat bahwa if you cannot pray about it do not talk about it atau do not talk about the things you don't pray about. Jangan lu keluar-keluar dengan hal yang lu sendiri sonde doakan gitu. Apalagi orang punya kejatuhan. Kalau kotong sonde berdoa untuk itu orang, jangan pikul. Kotong sonde punya hak untuk lu dengar sonde. Jangan berhenti itu. Jadi ya kembali ke firman Tuhan. Pertama, service is good, tapi avoid distraction. Hindari distraksi dari pelayanan. Melayani Tuhan mempersiapkan yang terbaik untuk sebuah pelayanan is a good thing. Tapi what is best yang terbaik adalah duduk dengar firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Maria. Karena itu hal yang akan pernah hilang dari kotong. Ingat pelayanan bisa diambil, gedung gereja bisa hancur, alat musik bisa hilang segala macam. Tapi yang akan pernah hilang adalah kotong punya hubungan dengan Tuhan. Karena itu yang akan kotong bawa sampai pada kekekalan. Dan buat semua yang teman-teman yang mulai care dengan orang-orang seperti maybe we are that Martha mungkin kotonglah Martha itu yang diam-diam mengeluh Tuhan dia capek sendiri Tuhan kita di sini ada di rumahnya ada 5 orang di pelayanan ada 10 orang tapi kita sendiri saya suruh kodong kerja juga nah mulai care dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan seperti ini dan mulai do something about it gitu. Okay, let's pray. Bapak kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami belajar banyak dari Martha Tuhan yang membawa pengeluhannya terhadap Engkau Tuhan. Banyak orang di antara kami Tuhan yang sibuk Tuhan, capek dengan hal yang kami lakukan untuk melayani. Tapi kami terdistraksi Tuhan dari hal yang penting yaitu firman Tuhan. Kami bersyukur Engkau ingatkan kami kembali untuk membangun hubungan pribadi kami dengan Engkau, belajar firman Tuhan, mau meluangkan waktu untuk duduk di kaki-Mu Tuhan untuk belajar Bapak. Berkati setiap sahabat-sahabat kami, mungkin mereka adalah Martha, mungkin kami adalah Martha itu Tuhan. Tolong kami, Engkau jamah hati kami Tuhan, supaya kami memilih hal yang terbaik seperti yang dilakukan oleh Maria, karena di tengah kelemahan kami, kelelahan kami, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ampuni kami jika kami mengecilkan panggilan kelegaan yang engkau berikan Tuhan. Ampuni kami jika kami mencari kelegaan di tempat lain, dari dunia, dari orang lain, dari barang-barang duniawi Tuhan, dan tidak kepada engkau. Hari ini Tuhan, pulihkan hati kami, pulihkan
fokus kami, prioritas kami untuk mendahulukan firman Tuhan, untuk pemulihan jiwa kami, pemulihan roh kami Tuhan. Kami bersyukur, berkati sahabat-sahabat, teman-teman yang akan menyaksikan via YouTube Tuhan, Engkau berkati mereka dalam pergumulan pelayanan mereka, hal-hal baik yang mereka lakukan dalam pelayanan Engkau berkati, dan Engkau berkati mereka dalam hubungan pribadi mereka dengan Engkau. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beta close dulu.